izin Pak, kita mulai saja nggih. Ya, monggo Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiratnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti acara Research Exposure series yang pertama. Yang kami hormati Bapak Lulu Lusiantoro MSc PhD selaku Koordinator Bidang Kajian Manajemen Logistik dan Rantai Pasokan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Mbak Tirya Putri Puspitasari dan juga Mbak Linda, Mbak Mira selaku pembicara pada pagi hari ini dan yang berbahagia para peserta. Langsung saja. Acara yang pertama pada pagi hari ini adalah pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang selanjutnya adalah pembukaan. Setelah dibuka akan disambut oleh Bapak Lulu Lusiantoro, yaitu sambutan. Pak Lulu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ibu dan Bapak Ibu, mungkin teman-teman, adik-adik sekalian, juga Mbak-mbak pembicara semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul mendengarkan nanti paparan dari para pembicara. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Ibu, ini kegiatan tahunan tapi juga sekaligus kegiatan reguler yang diselenggarakan oleh bidang kajian manajemen logistik dan rantai pasokan. Dan kali ini kita akan nanti mendengarkan paparan hasil penelitian, gitu ya. Hasil penelitian yang itu juga ya, dalam bentuk tesis ya, yang sudah diselesaikan dengan sangat baik oleh para pembicara ya, Mbak Putri, kemudian Mbak Linda, Mbak Mira, terkait dengan supply chain resilience untuk UMKM. Ya, untuk UMKM, kalau Mbak Putri banyak fokus pada survei ya secara nasional, nanti bisa dijelaskan ya dengan metode kuantitatif apa saja temuannya yang terkait dengan information sharing, nanti saya kira akan diulas lebih jauh. Kemudian Mbak Linda dan Mbak Mira fokus di wilayah DIY, gitu ya. Saya kira sudah juga banyak juga ya, 39 ya, sekitar 39 hampir 40 responden yang sudah diwawancarai selama masa pandemi. Mbak Putri datanya hampir 200 ya, hampir 200 responden di seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menarik karena ini kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif ya, untuk memahami apa yang terjadi gitu ya selama masa pandemi ini pada UMKM kita gitu ya. Nah, ini salah satu rangkaian ya. Minggu depan tanggal 23 saya kira nanti akan disebarkan juga informasinya, akan ada pembicara kita dari Balitbangkes ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang akan menyampaikan tentang monitoring dan evaluasi logistik vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, ini juga tidak kalah menarik ya, nanti akan kita ulas ya bagaimana sebenarnya proses logistik gitu ya, vaksin COVID-19 selama ini dilakukan dan apa saja yang sudah dievaluasi ya. Dan ini data nasional gitu, data yang sangat besar gitu. Jadi minggu depan kalau teman-teman ya Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti paparan ini, saya kira akan sangat bermanfaat begitu ya, terutama Bapak Ibu yang tertarik di bidang healthcare, logistik, and supply chain. Ya. Kemudian nanti upcoming-nya juga akan ada dari paparan dari ini masih dalam konfirmasi ya, dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan evaluasi keefektifan dan juga dampak ekonomi dari pusat logistik berikat dan gudang berikat. Ini masih dalam konfirmasi, mudah-mudahan segera ada konfirmasi dari pembicara. Ini juga tidak kalah menariknya, nanti kita akan mengulas tentang fasilitas kepabeanan untuk logistik. Nah, ini beberapa hal yang coba untuk kami sampaikan begitu ya, insight-insight dari para pembicara terkait dengan manajemen logistik dan rantai pasokan. Dan di beberapa kajian tersebut, misalnya dengan Bea Cukai, ya, kami terlibat sebagai tim advisor, kemudian sama juga ya tim pakar di bidang di kajian monitoring dan evaluasi vaksin logistik.
logistik vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, ini beberapa hal yang saya kira nanti bisa Bapak Ibu ikuti ke depan, gitu ya. Ini sekaligus memaparkan beberapa hal yang sudah kami lakukan di bidang kajian MLRP, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti apa saja yang sudah kami lakukan, kajian-kajian, artikel-artikel kecil, juga updates, ya, fokus, ya, summary dan lain sebagainya ada di website kami di mlrp.feb.ugm.ac.id. Nah, silakan Bapak Ibu bisa akses di sana. Nah, saya kira saya tidak akan berlama-lama dan saya mohon maaf karena ada agenda lain juga, jadi saya mohon izin untuk meninggalkan Zoom meeting, tapi nanti silahkan Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan para pembicara. Selanjutnya saya berharap forum ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa ada diskusi yang menarik pada pagi hingga siang hari ini. Ya, akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lulu atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Mbak Tria Putri Noviasari, yang akan mempresentasikan tesis beliau. Sebelum saya serahkan kepada Mbak Tria Putri Noviasari, saya akan membacakan kurikulum vitae. Yang pertama, nama Tria Putri Noviasari, beliau lahir tanggal 21 November tahun 1995, masih sangat muda, luar biasa. Kemudian beliau ini menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada, ya, pada konsentrasi Knowledge and Innovation Management. Kemudian beliau juga menyelesaikan S1 di Universitas Jember pada jurusan Operation Management. Kemudian saat ini beliau sudah lulus dan merupakan asisten bidang kajian manajemen logistik dan rantai pasokan. Langsung saja kepada Mbak Tria Putri, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ibu. Halo semuanya, perkenalkan saya Tria Putri. Seperti yang tadi dibilang Mbak Ibu, saya baru lulus, baru wisuda dari MD FEB UGM bulan Oktober kemarin. Saat ini masih aktif jadi asisten riset di bidang kajian MLRP FEB UGM. Baik, langsung saja saya izin share screen. Oke, sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Baik, saya mulai. Jadi tesis saya berjudul Hubungan Berbagi Informasi dan Kinerja Rantai Pasokan Produk Segar dalam Masa Pandemi COVID-19. Peran ketidakpastian pasokan sebagai variabel pemediasi. Jadi seperti yang terlihat di layar, ada 3 variabel utama yang saya teliti dalam tesis saya, yaitu berbagi informasi, kinerja rantai pasokan produk segar, dan ketidakpastian pasokan sebagai variabel pemediasinya, di mana konteks besar dari hubungan yang diteliti ini ada pada konteks pandemi COVID-19. Outline dari presentasi ini ada 5 yang mulai dari latar belakang dan fenomena utama, hipotesis dan model penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan keterbatasan, implikasi, dan rekomendasi. Oke. Nah, fenomena utama yang diangkat dari penelitian saya itu mungkin bisa disederhanakan dalam 4 poin ini. Yang pertama adalah serangan pandemi COVID-19, di mana seperti yang kita tahu bahwa serangan pandemi COVID-19 ini menyebabkan tidak hanya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi yang menyerang seluruh industri di seluruh sektor. Tidak terkecuali industri produk segar, yang utamanya di dalam aspek apa? Yaitu aspek pasokan dan permintaan. Kesulitannya itu ada di mana? Kesulitannya itu adalah dalam mempertahankan aliran barang dan jasa, di mana pelaku usaha di industri produk segar ini mengalami kesulitan untuk
mempertahankan jalur distribusinya. Nah, akibat dari kesulitan untuk mempertahankan jalur distribusi itu, efeknya adalah ada perubahan jalur distribusi, di mana akibat lockdown, akibat kebijakan yang menghambat atau mengurangi mobilitas masyarakat dan usaha, terutamanya seperti mungkin hotel, restoran, atau usaha-usaha lain yang membutuhkan interaksi manusia dan manusia itu, akhirnya aliran yang semulanya itu distribusinya langsung dari orang ke orang, akhirnya beralih ke jalur retail. Ini menurut Richards dan Rickards tahun 2020, akibat ditutupnya banyak gerai makanan seperti hotel dan restoran, konsumen banyak beralih ke jalur retail. Namun, apakah kemudian ini menurunkan geliat atau pertumbuhan sektor produk segar? Ternyata, faktanya, Food and Agriculture Organization menyatakan dalam situational report-nya bahwa pada awal pandemik, justru sektor produk segar diprediksi menunjukkan ketahanan yang lebih besar. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa? Kok bisa dibilang industri atau sektor produk segar memiliki ketahanan yang lebih baik? Poin yang pertama adalah menurut hasil survei Dicot INF Analysis 2020, sektor retail dan pertanian menjadi 2 dari 3 sektor yang berpotensi untuk lebih dapat bertahan, berkembang, dan tetap menguntungkan, atau yang mereka sebut sebagai potential winner. Ini kenapa? Ini di-backup dengan argumen bahwa semua orang butuh makan, semua orang butuh asupan nutrisi yang sehat. Apalagi dengan pandemik, concern orang-orang terhadap kesehatan itu ya meningkat. Mungkin orang-orang karena mungkin takut terserang, jadi lebih berusaha untuk intake-nya itu lebih sehat. Terus berusaha untuk masak sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya, akibat perilaku tersebut, permintaan terkait produk segar itu masih terjaga. Jadi meskipun terjadi penurunan, misalnya di Eropa, kasus yang di Eropa adalah meskipun terjadi penurunan permintaan buah-buahan eksotis atau yang impor, permintaan buah-buahan dan sayuran segar itu masih tumbuh dengan baik. Ini menurut report dari CBI 2020. Sedangkan hasil survei dari Produce Marketing Association dan Nielsen, dua-duanya melakukan survei di Amerika Serikat dan di Cina, sedikit banyak poinnya adalah sama, di mana di Amerika Serikat, hampir 50% responden menyatakan bahwa mereka membeli lebih banyak buah dan sayuran segar saat pandemi berlangsung, atau sejak serangan pandemik itu dimulai, dibandingkan sebelum pandemik melanda. Sedangkan kemudian ini juga dengan hasil yang lain, Nielsen di Cina, bahkan ini lebih besar persentasenya, yaitu 67% responden yang di Cina ini menyatakan bahwa mereka membeli produk segar lebih dari 2 kali dalam seminggu. Bahkan 80% dari responden tersebut menyatakan kalaupun pandemi ini berakhir, mereka akan berusaha untuk tetap mempertahankan kehidupan lifestyle sehatnya. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata di Indonesia pun sama. Ternyata sektor produk segar di Indonesia, bahkan menurut catatan BPS 2020, laporan pertumbuhan ekonomi yang kuartal 2, 3, dan 4 2020 mencatat bahwa sektor produk segar menjadi satu-satunya sektor yang mencatat pertumbuhan positif di tengah kontraksi pertumbuhan industri yang di sektor lain. Jadi, nah, pertumbuhan ini dipicu oleh pergeseran budaya aktivitas yang serba dari rumah. Ini menurut wawancara dari sariagri.id 2020, di mana semenjak Maret 2020, kita ingat semua kantor mulai WFH, semua sekolah mulai school from home, akhirnya semuanya bekerja dari rumah, berusaha untuk mencukupi kebutuhannya juga dari rumah, masak dari rumah. Ini sayur, buah itu semakin sering dibeli agar intake-nya tetap sehat.
Nah, yang menjadi latar belakang itu fenomena besarnya itu yang sudah disebutkan, yang menjadi latar belakang ini adalah, oh berarti pertanyaannya kita muncul dong, oh berarti nggak masalah nih, permintaannya ini masih tumbuh, permintaannya masih sehat, permintaannya meningkat, berarti kan nggak ada masalah. Oh, ternyata masalahnya itu justru datang di saat permintaannya itu meningkat. Jadi dengan peningkatan permintaan dan pembelian buah dan sayuran segar itu, ternyata jalur rantai pasokannya ini yang tidak bisa mengakomodasi peningkatan permintaan itu. Jadi, seperti yang dikatakan tadi kan di awal ada perubahan jalur distribusi karena lockdown, karena physical distancing, karena ada peraturan bahwa oh ini usahanya nggak boleh buka dulu nih, kita harus karantina kayak gitu. Itu kan yang menghambat. Itu yang menghambat. Nah, perubahan yang terjadi secara tiba-tiba itu kebanyakan tidak bisa diantisipasi oleh pelaku industri di rantai pasokan produk segar ini. Jadi perubahan itu malah justru menjadi titik terlemah karena rantai pasokannya rentan terhadap gangguan. Begitu. Fenomena yang menjadi mungkin disorot adalah di tingkat hilir, di tingkat kita, di tingkat masyarakat ini sempat terjadi waktu awal pandemi itu kehabisan banyak stok makanan atau mungkin barang-barang mungkin disebutnya sebagai fenomena tisu toilet ya. Itu juga mungkin sempat terjadi di sektor produk segar ini. Karena apa? Karena produk yang ada di hulu itu tidak bisa sampai ke hilir. Jadi permintaan meningkat. Stoknya sebenarnya ada di hulu, tapi karena kebijakan yang diambil untuk prevent penyebaran COVID-19 itu, stoknya tertumpuk di hulu, sedangkan yang di hilir tidak dapat. Akhirnya stok yang tertumpuk ini karena dari awal adalah produk segar sendiri itu kan rawan untuk rusak. Akhirnya itu seiring waktu dia akan rusak. Akhirnya menyebabkan food loss. Menurut Organizational for Economic Cooperation and Development atau OECD 2020, salah satu langkah yang mungkin bukan salah satu ya, langkah utama yang perlu untuk mengatasi hal ini adalah koordinasi yang tepat. Koordinasi yang tepat antar pelaku industri, pemerintah, pokoknya aktor-aktor di dalam rantai pasokan produk segar itu harus dilakukan. Koordinasi yang tepat yang dimaksud itu adalah komunikasi yang memadai, jelas, dan selaras dengan pengecer dan anggota rantai pasokan produk segar. Komunikasi, di sini adalah kuncinya komunikasi. Komunikasi berarti pertukaran informasi, berbagi informasi. Jadi, seluruh aspek rantai pasokan produk segar, seluruh pelaku di dalamnya itu diharapkan untuk berbagi informasi, bertukar informasi terkait kondisinya, sehingga segala ketidakpastian yang ada di jalur distribusinya itu bisa teratasi. Namun demikian, yang menjadi masalah di sini adalah tidak banyak yang langsung melakukan itu. Di sisi lain, belum banyak literatur yang mengcover tentang ini. Jadi literatur di dalam hubungan berbagi informasi dan rantai pasokan itu mungkin sudah banyak diteliti ya. Tapi untuk secara khusus meneliti tentang rantai pasokan produk segar atau rantai pasokan produk rawan rusak gitu. Itu yang salah satu yang menjadi gap di sini adalah karena dukungan literaturnya itu masih sedikit. Padahal secara alamiah, secara naturalnya, rantai pasokan produk segar sendiri ini meskipun tidak ada pandemi, dia sudah serba uncertain, serba tidak pasti. Karena dia sendiri cepat rusak dan membutuhkan perlakuan khusus agar bisa tahan lebih lama.
Itu menjadi latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini yang kemudian mengerucut ke 4 hipotesis. Hipotesis pertama adalah pada konteks pandemi COVID-19, berbagai informasi berpengaruh positif terhadap kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Yang kedua, pada konteks pandemi COVID-19, berbagai informasi berpengaruh negatif terhadap ketidakpastian pasokan. Hipotesis ketiga, pada konteks pandemi COVID-19, ketidakpastian pasokan berpengaruh negatif terhadap kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Kemudian hipotesis keempat, pada konteks pandemi COVID-19, ketidakpastian pasokan memediasi pengaruh berbagai informasi pada kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Secara singkat mungkin bisa, kalau tadi kan kata-katanya mungkin agak susah diikutin, gambar model penelitiannya adalah seperti ini. Sebenarnya sederhana, tapi yang saya temukan adalah belum banyak yang mengcover hubungan berbagai informasi terhadap rantai pasokan produk segar, utamanya pada aspek fleksibilitasnya, respon terhadap perubahan. Di sisi lain, belum banyak juga yang memasukkan ketidakpastian pasokan yang terjadi di dalam konteks pandemi COVID-19 ke dalam hubungan ini. Kemudian, poin yang ketiga adalah belum banyak juga yang menjadikan faktor ketidakpastian ini dalam hubungan berbagai informasi dan rantai pasokan secara umum, atau mungkin di topik-topik rantai pasokan secara umum, dia menjadi pemediasi. Kebanyakan masih menempatkannya itu sebagai moderasi. Baik, desain penelitian yang saya tampilkan ini berdasarkan Onion Research dari Saunders dan kawan-kawan 2016, di mana strategi penelitian ini adalah berbasis survei. Pilihan metodenya adalah monometode, yaitu kuantitatif, dilakukan secara cross-seksional, kemudian pengumpulan datanya disebarkan secara daring, secara online, melalui self-administered questionnaire. Jadi, kuesioner yang disusun berdasarkan item-item pengukuran dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM PLS utamanya, dengan alat analisis Smart PLS 3.0. Uji instrumen dilakukan dengan confirmatory factor analysis, kemudian uji hipotesisnya dilakukan dengan PET analysis. Untuk self-administered questionnaire ini ada 3 variabel yang diukur, yaitu seperti yang tertera di model tadi, ada berbagai informasi, ketidakpastian pasokan, dan kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Kemudian langsung ke hasil penelitiannya. Jadi karakteristik respondennya ini, maaf, ini ada typo. Jadi di sini yang saya berhasil dapatkan untuk dapat diuji ke tahap selanjutnya, itu ada 197 data dari 197 responden. Mulai dari, alhamdulillah kemarin itu saya berkesempatan melakukan survei skala nasional, jadi respondennya cukup beragam, mulai dari Sumatera sampai Sulawesi dan Papua itu ada, meskipun mungkin seperti yang terlihat di sini, 40% dari responden dari 197 itu berasal atau berdomisili di Jogja. Kemudian yang mengisi untuk respondennya adalah pemilik sekaligus manajer, yaitu 76% dari 197 ini, yang menjadi salah satu yang menjadi kriteria dalam survei yang saya lakukan adalah pengisi surveinya ini, pengisi kuesionernya haruslah pemilik sekaligus manajer atau manajer dari usaha tersebut. Karena ini adalah penelitian survei yang menggunakan responden tunggal, maka yang mengisi harus yang benar-benar tahu kondisi UMKM tersebut. Kemudian usaha 42% usaha berusia 3-5 tahun, kemudian 44% menjual sayuran segar. Ini sebenarnya agak sama ya, sekitar yang menjual buah segar itu sekitar 40%. Sedangkan yang menjual keduanya itu tidak seberapa banyak. Kemudian 69% berjualan melalui jalur offline,
Kemudian 92% memiliki 1 sampai dengan 5 pemasok yang memasok produk ke usaha mereka. Nah, secara umum hasil uji instrumennya itu menunjukkan hal sebagai berikut. Jadi ada total 8 item untuk variabel berbagi informasi. Hasil CFA menunjukkan bahwa 5 dari 8 item tersebut valid dan reliable untuk diuji ke uji hipotesis. Kemudian yang perlu mungkin agak di stressing di sini adalah 3 dari 10 item dari ketidakpastian pasokan. Jadi ada 10 item pengukuran untuk variabel ketidakpastian pasokan yang saya gunakan. Namun setelah diuji melalui CFA ini, hanya 3 yang lolos untuk validitas dan reliabilitas penelitian ini. Kemudian untuk ukuran kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar sendiri, dari 4 item, 3 lolos untuk kategori valid dan reliable-nya. Sedangkan untuk hasil uji hipotesis, keempat hipotesis yang diajukan di awal tadi terdukung. Mungkin secara agak lebih rinci di sini adalah full model table-nya. Mungkin ini terlalu kuantitatif ya. Mungkin bisa dilihat di sini untuk direct effect-nya maupun indirect effect-nya di sini semuanya signifikan. Itu yang menjadi backup argumen bahwa hipotesisnya semuanya terdukung. Untuk yang lebih singkat mungkin bisa dilihat di gambar ini. Seperti yang diajukan di hipotesis, hubungan berbagi informasi terhadap kinerja fleksibilitas itu adalah positif. Ini didukung dengan nilai value yang 0,293 ini positif. Kemudian untuk hubungan dari berbagi informasi ke ketidakpastian pasokan itu adalah negatif. Kemudian dari ketidakpastian pasokan ke kinerja fleksibilitas itu juga negatif. Kedua, di dalam pengukuran variabel pemediasi di dalam satu hubungan beberapa variabel ini, koefisien negatif di sini dan di sini negatif 0,414, kemudian negatif 0,308 ini membuktikan bahwa ketidakpastian pasokan ini memiliki peran pemediasi di dalam hubungan ini. Perannya adalah partially komplementer, jadi dia itu mendukung secara parsial untuk sebagai pemediasinya dan melengkapi. Jadi tidak melawan hubungan utamanya, tapi mendukung. Jadi dengan artinya adalah dengan di dalam konteks yang penuh dengan ketidakpastian ini, berbagi informasi ini mampu menekan ketidakpastian yang dialami, akhirnya karena hubungannya ketidakpastian pasokan ini ke kinerja fleksibilitas ini juga negatif, akhirnya ketika ketidakpastian pasokan ini bisa ditekan atau dikendalikan, maka kinerja fleksibilitasnya ini bisa ditingkatkan atau lebih dijamin. Kemudian, ya ini untuk pembahasan sebenarnya ini hanya menjelaskan dari yang barusan saya katakan. Untuk yang hipotesis 1 ini terkait hubungan berbagi informasi terhadap kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Variabel berbagi informasi itu terdiri dari konektivitas dan kesediaan. Jadi berbagi informasi itu tidak akan terjadi apabila pihak yang seharusnya berbagi informasi tidak memiliki media untuk connect, 2 tidak memiliki kesediaan untuk berbagi. Sebenarnya menurut Fawcett 2007, kesediaan ini menjadi faktor yang lebih besar ya. Jadi kalau bisa dibilang, oh pelaku ini dan pelaku A dan pelaku B ini punya media untuk berbagi informasi, tapi mereka tidak bersedia. Akhirnya di situ kan tidak akan terjadi aktivitas berbagi informasi tersebut. Nah, kapabilitas berbagi informasi tersebut dibangun melalui 2 faktor itu. Jadi 2 faktor itu harus ada agar aktivitas berbagi informasi bisa dilakukan. Nah, hipotesis 1 membuktikan
maaf, hasil pengujian untuk hipotesis 1 membuktikan bahwa dalam konteks pandemi COVID-19, kapabilitas berbagi informasi yang dibangun oleh pengecer, vokal company dalam hal ini pengecer, melalui konektivitas dan kesediaan mampu meningkatkan kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Yang ini kemudian implikasinya bagaimana? Implikasinya adalah dalam pengambilan keputusan terhadap perubahan, karena fleksibilitas itu sendiri adalah respon terhadap perubahan, itu menjadi bisa lebih berguna karena sumber informasi yang dimiliki lebih banyak dan akurat. Jadi pengambilan keputusannya itu lebih mudah. Untuk pembahasan di hipotesis 2 sendiri, hipotesis 2 tadi mempropos hubungan berbagi informasi dengan ketidakpastian pasokan. Jadi hasilnya di sini penjelasannya adalah dalam konteks pandemi COVID-19, kapabilitas berbagi informasi yang dibangun oleh vokal company melalui konektivitas dan kesediaan tadi mampu menurunkan tingkat ketidakpastian pasokan yang dialami oleh perusahaan di dalam jaringan rantai pasokan produk segar itu. Implikasinya bagaimana? Terbangunnya kapabilitas berbagi informasi tadi itu meningkatkan visibilitas informasi. Jadi di dalam kondisi yang tidak pasti, di dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, tingginya atau meningkatnya visibilitas informasi itu menjadikan aktor-aktornya terang atau jelas gitu loh dengan situasinya. Oh iya, ini yang terjadi kayak gini nih. Yang terjadi kayak gini berarti aku punya informasi nih. Saya punya informasi, oh berarti produkku harus dikirimkan atau didistribusikan melalui jalur ini, menghubunginya ke siapa, terus kemudian dikirimkan dalam jumlah berapa, dan sebagainya. Visibilitas informasi itu kan menjadi terang, yang tidak pasti itu menjadi lebih sedikit ada pencerahan lah di situ ya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya di hipotesis ketiga, penjelasannya adalah dalam konteks pandemi COVID-19, peningkatan ketidakpastian yang dialami oleh vokal company dalam jaringan rantai pasokan produk segar mampu menurunkan kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Seperti yang ada di gambar tadi, hubungan ketidakpastian pasokan dengan kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar itu adalah negatif. Ini terbukti sesuai, jadi hipotesisnya terdukung. Penjelasannya adalah saat kita berada di lingkungan yang serba tidak pasti, serba berubah, itu kan kita butuh respon untuk kita butuh untuk merespon perubahan tersebut. Tapi di dalam kondisi atau situasi ketidakpastian yang tidak dapat dikendalikan, respon ini bisa dikatakan itu menurun. Begitu. Jadi implikasinya adalah apabila ketidakpastian pasokan yang dialami berada pada level yang dapat dikendalikan, maka kemampuan vokal company dalam memberikan respons yang tepat dan memadai terhadap perubahan yang tidak terduga ini akan menjadi lebih meningkat. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk hipotesis 4, ini adalah hubungan udah memasukkan ketidakpastian pasokan sebagai variabel mediasi. Di sini penjelasannya adalah dalam masa pandemi COVID-19, keberadaan ketidakpastian pasokan mampu memengaruhi secara parsial dan komplementer hubungan berbagi informasi dan kinerja fleksibilitas rantai pasokan produk segar. Artinya, ketika kapabilitas berbagi informasi meningkat, dan ketidakpastian pasokan dapat ditekan atau dapat dikendalikan, maka kinerja fleksibilitas rantai pasokan dapat ditingkatkan. Nah, kesimpulannya sebenarnya ini adalah menjawab tadi ya, menjawab pertanyaan penelitian dan menjelaskan kembali yang 4 hipotesis yang sudah dijelaskan di awal. Sebenarnya simpulannya kalau misalnya mau ditarik ke 1 poin adalah mungkin next aja, ini di bagian sini, di bagian implikasinya, implikasi praktisnya. Kesimpulannya mungkin bisa kalau mau ditarik ke 1 poin adalah implikasi praktisnya ini. Penting bagi pengecer produk segar atau mungkin bisa agak digeneralisir ke pelaku industri sektor produk segar bahwa
untuk membangun dan meningkatkan kapabilitasnya dalam berbagi informasi dengan pemasok ini penting dilakukan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Atau mungkin di situasi-situasi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan perubahan, agar kinerjanya tetap terjaga, agar mereka tetap memiliki respon yang baik terhadap perubahan, agar mereka tetap bisa bertahan. Jadi sangat penting, intinya adalah sangat penting untuk pelaku-pelaku, utamanya di sini adalah pengecer produk segar ya, untuk membangun dan meningkatkan kapabilitasnya, yaitu dengan membangun konektivitasnya, dengan meningkatkan kesediaannya untuk berbagi informasi. Kemudian ini untuk keterbatasan penelitian di sini, ada 3 poin yang dapat ditarik. Yang pertama adalah penelitian ini hanya menguji rantai pasokan produk segar di tingkat hilir dan hubungan diadik dari satu perspektif aktor rantai pasokan. Diakui bahwa penelitian ini tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari keterbatasan, karena ini juga hanya mungkin tugas akhir tesis untuk syarat kelulusan. Jadi saya juga sebagai peneliti mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk tidak bisa melakukan penelitian di seluruh tingkat rantai pasokan produk segar, karena rantai pasokan sendiri itu kan luas dan panjang. Dan untuk kemudahan penelitian kemarin, hanya responden tunggal yang menjadi responden dalam penelitian ini. Padahal hubungan diadik satu level hilir sendiri itu kan paling enggak rantai pasokan itu terdiri dari 2 aktor. Begitu. Poin kedua adalah penelitian ini hanya mengukur ketidakpastian rantai pasokan dari aspek pasokannya saja, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang poin ketiga adalah terdapat kesulitan untuk mendapatkan item pengukuran ketidakpastian pasokan yang cocok untuk konteks rantai pasokan produk segar. Ini yang mungkin indikasi saya, ini yang menyebabkan hanya 3 dari 10 item ketidakpastian pasokan yang valid dan reliable untuk penelitian ini, untuk konteks ini. Karena 10 item pengukuran yang saya dapatkan itu saya adaptasi dari penelitian Ho dan kawan-kawan 2005, itu konteksnya adalah rantai pasokan manufaktur. Setelah literatur review yang saya lakukan, saya belum menemukan penelitian yang mengembangkan item atau instrumen pengukuran untuk rantai pasokan khusus untuk rantai pasokan produk segar yang mencakup supply uncertainty atau ketidakpastian pasokan ini. Kemudian seperti yang tadi implikasi tadi yang praktis sudah disebutkan, secara teoritis ini membuktikan potensi penerapan faktor kontingensi sebagai pemediasi dan memperkaya literatur rantai pasokan produk segar dan berbagi informasi. Secara praktis ini tadi penting bagi pengecer produk segar untuk membangun dan meningkatkan kapabilitasnya dalam berbagi informasi dengan pemasok. Kemudian rekomendasinya adalah untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat menambahkan perspektif pelaku rantai pasokan produk segar dari level yang lain, mungkin di level tengah atau level hulu, sehingga cakupan terkait topik penelitian ini menjadi lebih luas dan komprehensif. Serta dapat menambahkan aspek lain dari variabel ketidakpastian rantai pasokan, misalnya ketidakpastian permintaan atau ketidakpastian harga, dan dapat dilakukan pada konteks produk rawan rusak lainnya. Seperti yang mungkin sudah didengar dari tadi kan ini saya menyebutkan produk segar, artinya ini adalah produk segar yang bukan olahan. Sedangkan mungkin ada produk segar yang olahan, misalnya makanan gudeg, atau makanan-makanan lain yang masa kadaluarsanya itu pendek. Iya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Mbak Putri, penyampaian materi yang sangat komprehensif dan sangat menarik ya. Ini terkait dengan rantai pasokan produk segar nih, Bapak Ibu dan peserta sekalian. Mbak Putri ini melakukan penelitian rantai pasokan produk segar pada tingkat hilir ya, produk segar yang bukan olahan, dan hasil penelitiannya sangat menarik di mana menemukan berbagi informasi itu sangat
bagus ya bagi rantai pasokan produk segar ini karena terbukti positif, signifikan berpengaruh terhadap kinerja dan fleksibilitas. Kemudian juga tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Putri bahwa hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis, yaitu penting bagi para pengecer produk segar untuk membangun dan meningkatkan kapabilitasnya, yaitu dalam berbagi informasi ya, dalam hal ini dengan para pemasok ya, untuk menghadapi perubahan terutama di masa pandemi ini. Nah, ini sangat menarik, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu peserta ada pertanyaan, silahkan langsung dituliskan di chat box atau juga bisa raise hand. Oke, sepertinya teman-teman atau Bapak Ibu peserta masih malu-malu ya untuk bertanya. Langsung saja nanti apabila teman-teman ada pertanyaan terkait dengan riset yang dilakukan oleh Mbak Putri ini, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kemudian akan dibahas nanti pada sesi diskusi. Kemudian langsung saja kita lanjutkan pada pembicara yang kedua. Pembicara kedua pada pagi hari ini pada acara kita Research Exposure yaitu adalah Mbak Linda Kurniawati. Ini saya panggil Mbak aja karena masih sangat muda. Beliau ini lahiran tahun 1994 pada tanggal 10 Juli. Beliau asli Yogyakarta, lulusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dalam konsentrasi manajemen operasi. Kemudian sebelumnya beliau merupakan sarjana kehutanan di Universitas Gadjah Mada pada konsentrasi manajemen hutan. Kemudian beliau ini memiliki beberapa pengalaman yang sangat menarik di organisasi seperti misalnya Career Network Center di MMUGM, kemudian jaringan dan kerjasama keluarga mahasiswa manajemen hutan dan lain sebagainya. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau juga memiliki beberapa proyek seperti Leadership Potential Review dan juga seminar kewirausahaan gitu ya. Langsung saja kepada Mbak Linda Kurniawati, kami persilahkan. Mohon maaf ya Mbak, ini untuk introduction-nya saya nyampein dulu ya, nanti di tengah-tengah baru Mbak Lindanya. Oh, mohon maaf. Di sini urutannya Mbak Linda. Iya, nggak apa-apa. Oh, langsung saja berarti saya perkenalkan ya presenter selanjutnya. Sebelumnya berarti ya, mohon maaf ini terjadi kesalahan teknis. Ini Mbak Mira ya, mohon maaf sebentar saya sedang membukakan CV Mbak Mira. Mbak Mira Ardiana Nandini. Beliau juga merupakan alumni ya, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada jurusan operasi manajemen operasi. Kemudian Mbak Mira ini juga aktif sekali di dalam organisasi, beberapa organisasi telah beliau ikuti ya, seperti Operation Club, terus kemudian Strategic Club, kemudian Manajemen Expo juga. Beliau S1-nya di Universitas Erlangga ya, pada jurusan manajemen, pada konsentrasi operation gitu. Beliau ini juga masih sangat muda sekali, lahiran 29 Desember 1994. Wah, sebentar lagi ulang tahun nih, Mbak Mira. Selamat ulang tahun. Oh, belum. Masih lama. Oke, langsung saja Mbak Mira, silahkan memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik. Sudah kelihatan? Sudah, Mbak. Sudah. Ya, halo teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya, mungkin kita masih umurnya samaan lah ya, deketan. Nah, di sini kebetulan saya akan menyampaikan hasil penelitian saya untuk tugas akhir atau tesis
yang kebetulan dilakukan oleh grup. Jadi di sini harusnya kita berlima karena adanya kayak teori-teorinya itu harusnya itu dibagi 5 untuk konsentrasi dari inti pokok permasalahan ini. Nah, topik kita sendiri ini analisis rantai pasok yang studi kasusnya ada di UMKM di sekitaran Jogja dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, topiknya sendiri di sini ada 3 bahasan supply chain, yaitu dibagi menjadi 3. Sebelumnya saya jelaskan dulu supply chain sendiri itu apa sih supply chain resilience itu. Nah, supply chain resilience itu dapat dikatakan sebuah ketahanan rantai pasokan dalam menghadapi peristiwa yang tidak terduga seperti adanya bencana atau terjadi kayak kebakaran seperti itu. Nah, di situ pelaku usaha harus memulihkannya kembali dengan mempertahankan proses operasionalnya seperti sebelum terjadi pandemi atau sebelum terjadinya bencana. Kemudian konsepnya sendiri ini menawarkan cara untuk menghindari keterbatasan pendekatan yang sudah dilakukan untuk strategi perlindungan dan pencegahan resiko, serta menghadapi kompleksitas rantai pasok secara global. Nah, untuk supply chain resilience sendiri ini dibagi menjadi 3 fase. Ada pre-disruption, during disruption, dan post-disruption, di mana masing-masing fase ini memiliki ability atau kapabilitas. Di pre-disruption sendiri, ada ability to anticipate, untuk during disruption ada ability to respond dan ability to adapt, dan yang terakhir di post-disruption ada ability to recover dan ability to learn. Sebelumnya saya sampaikan dulu kalau penelitian kami ini termasuk ke penelitian kualitatif karena proses pengambilan datanya dilakukan berupa wawancara atau in-depth interview yang kita lakukan langsung dengan pihak-pihak UMKM yang tersebar di seluruh Jogja. Harusnya responden kami itu sekitar 45 orang, tapi hanya beberapa yang termasuk kualifikasi kami, jadi tidak semua kami ambil untuk jadi responden atau informan. Kemudian saya jelaskan dulu timeline COVID-nya, karena di sini menjelaskan dari yang tadi pre-disruption, during disruption, dan post-disruption sendiri. Kan kita tahu semua ya kalau COVID kemarin sempat masuk atau sempat mulai ada itu sekitaran bulan Desember 2019. Ada berita-beritanya mulai muncul, tapi kan belum masuk ke Indonesia. Nah, diberitakan secara resmi oleh Presiden Jokowi, waktu itu kasus pertama di Indonesia itu sekitar bulan Maret. Nah, di situ kita katakan itu pre-disruption, fase pre-disruption, adanya ability to anticipate, yang kemudian diikuti oleh ability to respond, yaitu para pelaku usaha di sini harus merespon kondisi pandemi ini, bagaimana kelanjutan pelaku usaha ini bisa melanjutkan usaha mereka. Yang kemudian ada setelah merespon, mereka melakukan adaptasi terhadap pandemi karena mulai diberlakukannya lockdown, PPKM, dan physical distancing seperti yang dijelaskan Mbak Putri sebelumnya. Kemudian masuk adanya wacana new normal atau PPKM tapi yang tidak terlalu ketat sehingga beberapa daerah mulai dibuka lockdown-nya. Itu sekitaran bulan Juni yang diikuti dengan ability to recover atau pemulihan dari pelaku usaha tersebut. Kemudian setelah adanya ability to recover, kita bisa mengambil pembelajaran dari ability to learn, yaitu yang fase yang terakhir. Tapi itu bisa dikatakan terjadi hingga sekarang ya, karena beberapa pelaku usaha tetap melakukan recovery hingga sekarang. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Linda. Baik, terima kasih Mbak Mira. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan dari presentasi Mbak Mira. Di sini kan karena kita berlima, jadi kita mempresentasikannya hanya berdua. Yang pertama yaitu kita bagi menjadi 5. Kapabilitas pertama itu ada ability to anticipate. Nah, di sini kenapa kesiapan itu perlu dimiliki oleh pelaku usaha? Jadi kesiapan itu penting karena suatu bencana itu kan datangnya tak terduga. Nah, maka dibutuhkan kesiapan dari para pelaku UMKM sendiri sebelum menghadapi bencana tersebut sehingga mereka itu dapat mempertahankan rantai pasoknya dan keberlanjutan dari usaha tersebut itu akan meningkat. Nah, di sini kapabilitas sendiri dibagi menjadi beberapa elemen dan elemen juga dibagi menjadi praktik. Nah, pembagian ini kami menggunakan acuan dari jurnal ahli yang disesuaikan dengan hasil wawancara.
ability to anticipate sendiri dibagi menjadi 6 elemen, yaitu yang pertama adanya kepekaan mengenai situasi yang sedang terjadi, kemudian adanya ketahanan, adanya meningkatkan visibilitas, kemudian membangun keamanan, kemudian manajemen pengetahuan sebelum gangguan, dan adanya kolaborasi. Next. Nah, masuk ke elemen maaf karena lagi batuk nggak kurang enak badan. Nah, di sini elemen yang pertama yaitu kepekaan mengenai situasi yang sedang terjadi. Nah, kepekaan mengenai situasi yang sedang terjadi ini memang perlu menjadi kesiapan seorang pelaku usaha sebelum menghadapi suatu bencana atau peristiwa. Nah, di sini dibagi menjadi 2 praktik. Yang pertama itu ada merasakan dan menafsirkan peristiwa. Jadi merasakan dan menafsirkan peristiwa itu berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, itu kami menemukan bahwa sebagian besar informan itu mereka pernah mengalami bencana sebelum COVID, tapi mereka mengungkapkan bahwa bencana yang paling berdampak pada usahanya itu yaitu adanya bencana COVID ini. Nah, mereka itu sebenarnya sudah memiliki firasat atau membaca tanda-tanda akan terjadinya pandemi COVID di Indonesia. Namun hanya sebagian kecil yang mengatakan bahwa mereka itu merasa telah mampu dan melakukan persiapan awal menghadapi bencana tersebut. Sementara itu, sebagian besar lainnya mereka mengungkapkan bahwa mereka itu tidak ada kesiapan dalam menghadapi pandemik ini. Bahkan terdapat pelaku usaha yang mereka mengabaikan tanda-tanda atau firasat akan terjadinya COVID-19 di Indonesia. Nah, dikarenakan pelaku usaha tersebut memiliki kepekaan situasi yang rendah, sehingga kesiapan dalam menghadapi ancaman gangguan atau bencana pun juga rendah. Dan hal ini tentunya akan menurunkan ketahanan dari rantai pasoknya. Kemudian praktik yang kedua itu ada perencanaan rantai yang berkelanjutan. Nah, perencanaan rantai yang berkelanjutan itu berhubungan dengan persiapan stok bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi persiapan stok bahan baku juga merupakan salah satu bentuk kesiapan dalam menghadapi suatu peristiwa atau bencana. Nah, di sini yang pertama yaitu terdapat pelaku usaha yang mereka itu melakukan penambahan stok bahan baku sebagai persiapan sebelum pandemik. Namun ada pula mereka yang melakukan pengurangan stok bahan baku, yaitu dikarenakan mereka merasa bahwa ketika pandemi terjadi mungkin omset akan turun, jadi mereka sudah melakukan pengurangan dari awal. Nah, namun ada pula yang mereka itu terlanjur stok bahan baku di awal dan pada akhirnya ketika pandemi terjadi malah bahan bakunya itu busuk karena tidak tahan lama. Ada pula yang terlanjur pengurangan stok bahan baku. Nah, yang terlanjur pengurangan stok bahan baku ini, kemarin ada salah satu pelaku usaha yang memaparkan, yang bercerita kalau misalnya dia itu terlanjur pengurangan stok, ternyata waktu bencana COVID terjadi, malah mereka mengalami kenaikan omset, sehingga bahan baku pun mereka mengalami kekurangan seperti itu. Jadi di sini memang dalam melakukan perencanaan rantai pasok itu diperlukan kemampuan dari perusahaan sendiri untuk melakukan peramalan yang tepat. Elemen yang kedua yaitu adanya ketahanan atau kekuatan. Nah, di sini terbagi menjadi 3 praktik. Yang pertama adanya desain jaringan rantai pasok. Nah, desain jaringan rantai pasok ini berkaitan dengan kepemilikan pemasok atau distributor. Jadi memang sebagian besar dari para pelaku usaha itu memiliki pemasok atau distributor. Namun hanya sebagian kecil yang mereka itu memiliki pemasok cadangan. Jadi kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu pemasok saja. Nah, kemarin itu juga ada yang bercerita bahwa karena mereka hanya memiliki satu pemasok dan waktu pandemi terjadi mereka akan membutuhkan bahan baku, ternyata pemasoknya itu tidak dapat memasok ke perusahaan mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mencari pemasok yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua adanya pelanggan setia. Nah, pelanggan setia ini tuh sebagian besar dari pelaku usaha mengungkapkan
bahwa mereka memiliki pelanggan setia. Pelanggan tersebut tuh sudah melakukan transaksi secara berulang kali dengan perusahaan-perusahaan terkait dan di antara mereka juga sudah terjalin komunikasi. Nah, hal tersebut menjadi salah satu kekuatan yang dapat meningkatkan kesiapan dari perusahaan itu sendiri dalam menghadapi gangguan atau bencana. Jadi, ketika suatu bencana terjadi, perusahaan masih memiliki pelanggan setianya yang dapat menjadi alasan perusahaan untuk tetap dapat bertahan menghadapi bencana dan cepat melakukan pemulihan. Nah, praktik yang terakhir yaitu adanya desentralisasi. Di sini terdapat pelaku usaha yang mengungkapkan bahwa mereka itu melakukan praktik desentralisasi dengan memberikan wewenang kepada bawahannya, yaitu pengrajin, untuk mampu mengambil keputusan seperti pengadaan tukang-tukangnya. Ya, hal itu juga merupakan salah satu bentuk dari perusahaan untuk memanfaatkan sumber dayanya secara lebih efisien, di mana pelaksana tugas tertentu itu didelegasikan kepada tingkatan organisasi di bawahnya yang memiliki kemampuan informasi yang cukup untuk menyelesaikannya. Elemen yang selanjutnya yaitu elemen ketiga, adanya peningkatan visibilitas. Nah, di sini peningkatan visibilitas itu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, pemanfaatan teknologi informasi banyak digunakan oleh informan, yaitu berupa aplikasi yang dapat diakses melalui telepon genggam. Jadi, teknologi tersebut mereka gunakan untuk mendapat informasi serta menjalin komunikasi dengan pemasok dan konsumen, dan juga membantu perusahaan dalam memasarkan produknya melalui marketplace atau online shop. Nah, kemarin itu juga terdapat pelaku usaha yang mereka tidak memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sehingga ketika pandemik terjadi, pelaku usaha tersebut kekurangan informasi dan mereka hanya bisa melihat dari tetangga-tetangganya saja. Seperti itu. Kemudian elemen selanjutnya yaitu membangun keamanan. Nah, membangun keamanan ini juga merupakan salah satu kesiapan yang penting dilakukan oleh perusahaan ketika menghadapi suatu bencana atau peristiwa. Nah, jadi di sini dibagi menjadi dua praktik. Yang pertama itu ada strategi kerjasama dengan mitra rantai pasok. Nah, di sini terkait dengan adanya perjanjian formal dan perjanjian informal. Nah, perjanjian formal sendiri yaitu berupa MOU. Nah, melalui MOU ini mereka bisa mendapatkan harga khusus yang lebih murah, namun dengan jumlah minimal pembelian yang telah disepakati dan beberapa ketentuan-ketentuan juga. Nah, karena adanya ketentuan-ketentuan seperti pembelian minimal jumlahnya itu, maka sebagian besar para pelaku usaha itu tidak menggunakan perjanjian MOU ini karena mereka merasa keberatan dengan adanya jumlah minimal produk yang harus dibeli. Ya, terus mereka, kebanyakan dari mereka itu lebih memilih untuk melakukan perjanjian dengan pemasok berupa penukaran barang, yaitu misal ada barang kadaluarsa dan barang yang rusak itu bisa melakukan retur ke pemasok atau pemasok kepada pemasoknya, sehingga itu merupakan salah satu keuntungan bagi para pelaku usaha. Keamanan yang kedua yaitu keamanan fisik. Nah, di keamanan fisik ini mereka melakukan pengadaan CCTV dan juga penjagaan oleh satpam atau bahkan dijaga oleh pemiliknya sendiri. Nah, pada saat pandemi COVID kemarin terjadi, itu ada salah satu pelaku usaha yang dia bercerita bahwa mereka kehilangan alat atau mesin di pabriknya, padahal mereka itu sudah memperketat atau menambah jumlah jam kerja satpam atau penjaganya. Nah, hal tersebut menandakan bahwa perusahaan memang perlu lebih memperketat lagi penjagaan keamanan fisiknya, salah satunya yaitu dengan menambah alat berupa CCTV. Elemen berikutnya yaitu adanya manajemen pengetahuan sebelum gangguan. Nah, di sini maksudnya yaitu adanya pelatihan manajemen resiko. Memang kemarin ada salah satu pelaku usaha yang mengungkapkan bahwa mereka pernah melakukan pelatihan manajemen risiko kepada para karyawannya, yaitu sebagai bentuk kesiapan apabila suatu saat terjadi peristiwa atau bencana yang tidak diinginkan. Nah, di sini namun menurut Duong itu dalam menjalankan usahanya sebagian besar UMKM
jarang melakukan pengelolaan risiko dan manajemen strategi karena UMKM sendiri memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan dana. Biasanya mereka itu mengambil keputusan mengenai apa dan bagaimana hal yang harus dilakukan tergantung pada kondisi keuangannya. Nah, elemen yang terakhir yaitu ada kolaborasi. Nah, di sini kolaborasi itu dilakukan melalui kerjasama dengan pengusaha lain atau kompetitor. Jadi, sebagian besar pelaku usaha itu mengatakan bahwa mereka sudah tergabung dalam suatu asosiasi ataupun perhimpunan untuk mendapatkan banyak informasi terkait dengan pandemi kemarin. Nah, namun ada juga pelaku usaha yang mereka itu tidak tergabung dalam asosiasi dan ternyata mereka kurang mendapatkan informasi yang jelas terkait pandemik yang terjadi dan tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian masuk ke kapabilitas yang kedua, yaitu during disruption. Kalau sebelumnya itu pre-disruption dengan adanya kesiapan, kalau sekarang masuk ke during disruption, yang pertama itu ada kapabilitas respon. Jadi kapabilitas respon sendiri merupakan serangkaian kemampuan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan pada saat terjadinya suatu disrupsi atau bencana dengan tujuan untuk meminimalisasi berbagai potensi kerugian yang dapat terjadi. Jadi ini respon itu pada saat terjadinya pandemi COVID. Di sini terbagi menjadi dua elemen, yaitu elemen kolaborasi dan ketangkasan. Nah, elemen kolaborasi sendiri terbagi menjadi 3 praktik. Itu yang pertama, adanya pertukaran informasi. Jadi, pertukaran informasi di sini terbagi pula menjadi pertukaran informasi secara internal dan pertukaran informasi secara eksternal. Sebelumnya saya juga sudah sedikit menjelaskan kolaborasi di bagian kesiapan, bahwa kolaborasi itu memang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan saling tukar informasi dengan perusahaan lain. Kemudian ada pula pertukaran sumber daya rantai pasok. Nah, pertukaran sumber daya rantai pasok ini juga bisa dilakukan dengan pengusaha lain atau dengan cabang usaha atau dengan berbagi bahan baku apabila mereka mengalami kesulitan bahan baku. Contohnya ada pelaku usaha yang karena mereka kemarin kesulitan bahan baku, maka ada kompetitor yang memberi masukan kepada perusahaan itu bahwa di sini loh ada masih bisa menyetok bahan baku, ada pemasok yang masih bisa menyetok bahan baku seperti itu. Terus ada pula perencanaan kolaboratif. Nah, di sini ada kolaborasi antar pelaku usaha dan juga kolaborasi dengan lingkungan sekitar. Hal ini juga dilakukan untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan respon adaptasi para pelaku UMKM itu sendiri. Masuk ke elemen berikutnya, yaitu adanya ketangkasan. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu adanya daya tanggap dan kecepatan. Maksud dari daya tanggap di sini, para pelaku UMKM itu melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu seperti ketersediaan uang tunai dan tabungan. Sebagai contoh, kemarin itu ada salah satu pelaku usaha yang ketika pandemik terjadi, mereka mengalami penurunan omset. Dan pada saat mereka mengalami penurunan omset, mereka tidak memiliki dana cadangan atau tabungan. Sehingga untuk dapat memenuhi biaya operasionalnya, mereka harus menjual aset-asetnya. Jadi memang ketersediaan uang tunai dan tabungan itu penting dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu adanya pengelolaan SDM. Jadi pengelolaan SDM di sini terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau pengurangan gaji dan ada juga rolling staff. Nah, kemarin sebagian besar itu pelaku usaha ada yang melakukan rolling staff. Mereka lebih memilih rolling staff dibandingkan pemutusan hubungan kerja karena memikirkan dampaknya bagi karyawan apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja seperti itu. Kemudian ada pula pengelolaan layanan atau produksi. Jadi karena ketika pandemi COVID kemarin terjadi, mereka itu melakukan perubahan menu yang tadinya mereka membutuhkan menu-menu dengan bahan baku segar, mereka menggantinya dengan bahan baku yang lebih tahan lama karena memang tidak adanya kepastian bahwa ada pembeli atau tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kapabilitas
teknologi dan diversifikasi tambahan. Di sini kapabilitas teknologi itu seperti kalau pada pelaku usaha food and beverage, mereka yang memiliki aplikasi online seperti ikut dalam GoFood, tergabung dalam GoFood itu lebih diuntungkan karena pada saat pandemi kemarin kan memang tidak boleh dine-in di dalam restoran, sehingga mereka memanfaatkan adanya GoFood untuk melanjutkan bisnis mereka seperti itu. Kemudian ada pula yang melakukan diversifikasi atau layanan tambahan. Nah, di sini contohnya kemarin ada pelaku usaha perhotelan. Jadi karena berkurangnya tamu yang menginap, maka mereka itu membuka layanan tambahan seperti venue wedding. Jadi yang tadinya mereka tidak menerima untuk venue wedding, mereka membuka untuk venue wedding tapi tetap dengan menerapkan protokol yang ada. Nah, selain itu ada pula yang terakhir yaitu praktek kecepatan. Nah, praktek kecepatan di sini itu berkaitan dengan regulasi dari pemerintah. Para pelaku UMKM sendiri itu melakukan komunikasi dan jaringan dengan regulator pemerintah untuk memperbarui regulasi yang ada. Terus mereka itu melakukan revisi keputusan manajerial yang sesuai dalam masa pandemi COVID dan juga menanggapi kelangkaan bahan baku serta kenaikan harga bahan baku. Nah, hal tersebut digunakan untuk memitigasi kerugian dan kegagalan dalam pengaplikasian respon itu sendiri. Untuk elemen selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Mbak Mira. Untuk elemen selanjutnya masuk ke adaptasi, masih dalam during disruption ya. Jadi adaptasi sendiri ini memiliki dua elemen, yaitu ada flexibility dan redundancy, di mana masing-masing memiliki praktik. Untuk flexibility sendiri memiliki 3 praktik, yaitu yang pertama ada transportasi, kedua ada proses, dan yang ketiga ada pasokan. Nah, untuk transportasi sendiri di sini lebih fokus ke movement ya, jadi kayak pendistribusian jasa atau produk mereka. Jadi kayak sejenis beberapa resto yang mulai memberlakukan layanan antar, kemudian ada juga penyesuaian layanan, yaitu resto yang mulai mendaftarkan resto mereka di aplikasi online seperti ojek online seperti itu. Nah, untuk yang kedua adanya proses. Nah, di sini berfokus pada pengelolaan, ada pengelolaan produk, sumber daya manusia, bahan baku dan penyesuaian harga. Untuk harga di sini fokusnya ke harga jual. Jadi yang pertama ada pengelolaan produk sendiri di sini karena adanya inovasi produk baru sama seperti yang disebutkan Mbak Linda sebelumnya. Nah, ini juga berlaku pada beberapa pelaku usaha seperti yang bergerak di bidang konveksi yang sebelumnya tidak pernah memproduksi APD, mereka mulai memproduksi APD karena ada permintaan yang membludak ya, karena beberapa instansi membutuhkan APD kan selama awal-awal pandemi itu. Kemudian pengelolaan SDM sendiri berlaku di beberapa tempat seperti resto, karena pengunjung yang juga tidak boleh dine-in dan beberapa pelaku usaha di bidang resto harus menutup usahanya, maka adanya pengurangan karyawan atau karyawan yang dirumahkan, dan itu juga mempengaruhi ke gaji karyawannya, sehingga mengurangi jam operasional juga. Nah, kemudian masuk ke pengelolaan bahan baku. Bahan baku di sini sendiri, adanya beberapa bahan baku yang biasa digunakan itu terhalang untuk didatangkan dari supplier karena adanya lockdown dan PPKM, jadi proses distribusinya cukup sulit untuk pengiriman barang tersebut, sehingga pelaku usaha ini menggunakan bahan baku lain yang mungkin setipe atau sejenis, tapi bisa jadi dengan harga yang lebih murah atau harga yang lebih mahal. Nah, itu masuk ke penyesuaian harga. Karena adanya perubahan harga pada bahan baku, maka mereka juga melakukan penyesuaian harga jualnya. Ada yang harga jualnya ditinggikan, ada juga yang lebih murah. Kemudian untuk yang ketiga adanya pasokan. Nah, di sini ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sendiri karena sempat adanya pemberhentian distribusi itu, jadi ada beberapa pelaku usaha yang kesulitan untuk mengolah produknya mereka karena mereka tidak ada bahan baku. Seperti Mbak Putri tadi jelaskan, ada beberapa kekosongan bahan baku pada beberapa pelaku usaha. Dan itu membuat mereka harus melakukan perubahan pemasok. Nah, itu ada juga yang mereka memiliki alternatif atau cadangan pemasok sebelumnya untuk menghindari kekosongan bahan baku tersebut. Tapi itu tidak semua pelaku usaha memiliki alternatif. Sehingga untuk pelaku usaha yang tidak memiliki alternatif,
mereka juga harus tetap menunggu bahan baku biasanya itu datang. Kemudian adanya penyesuaian harga. Nah, di sini penyesuaian harganya terfokus pada penyesuaian harga bahan bakunya sendiri. Karena ada beberapa supplier yang nakal, mereka jadi meningkatkan harga bahan baku yang mereka jual karena mereka merasa aku nggak ada pesaing nih buat jadi supplier. Akhirnya aku tinggiin nggak apa-apa lah, nggak ada juga yang mau ngasih yang dengan harga murah. Mereka juga akhirnya terpojok, akhirnya ya udahlah dengan harga mahal ya udah aku beli. Nah, itu masuk ke penyesuaian harga bahan baku. Kemudian penyesuaian pasokan sendiri, mereka akhirnya pelaku usaha ini ada yang merubah kualitasnya, ada juga yang merubah kuantitas bahan baku mereka. Kemudian masuk ke redundansi. Di sini lebih berfokus lebih ke arah cara bertahan dari pelaku usaha ini selama during disruption ya, karena beberapa pelaku usaha ternyata ada yang gagal untuk bertahan, akhirnya memutuskan untuk tutup selamanya. Itu yang tidak termasuk pada informan kami karena tidak bisa diteruskan pada ability berikutnya. Nah, redundansi sendiri di sini berfokus pada 3 praktik. Yang pertama ada facility, yang kedua ada inventory, dan yang ketiga ada production. Di mana facility sendiri karena diberlakukannya lockdown dan beberapa ada yang memberlakukan PPKM untuk beberapa daerah, maka pemerintah memberlakukan adanya perubahan jam operasional yang biasanya mereka bisa buka lebih pagi seperti kayak McD atau sejenisnya yang mereka harusnya bisa buka lebih pagi atau 24 jam. Nah, mereka bisa akhirnya buka lebih siang, seperti beberapa minimarket yang juga biasanya jam 6 udah buka, mereka harus buka jam 10, tapi jam 8 malam udah harus tutup, karena kalau enggak ada Satpol PP biasanya yang grebek-grebek gitu kan, di Jakal itu. Kemudian di pembatasan kunjungan juga, ada beberapa resto yang akhirnya memberlakukan dine-in sebelum mereka memutuskan untuk buka lagi, kan nggak ada boleh pengunjung datang, nah itu dibatasin juga kadang-kadang ada daerah Jakal atas tuh juga ada beberapa informan kami yang pengunjung datang itu hanya beberapa aja, nggak boleh terisi penuh ruangannya. Sedangkan untuk menambahkan fasilitas mungkin 11-12 dengan penjelasan Mbak Linda, tapi ada beberapa informan yang mulai masuk di proses adaptasi ini, mulai kayak seperti ada di bidang hotel, mereka biasanya kolam renang itu untuk pengunjung saja, tapi di situ mereka buka untuk orang umum. Jadi orang dari luar pun boleh masuk, tapi dengan ada biaya masuk ya. Kemudian untuk yang kedua ada inventory. Nah, pengelolaan inventory sendiri di sini karena di selama terjadinya pandemi, karena ada PPKM dan lockdown, beberapa informan kami seperti yang berada di bidang retail itu mengalami kerusakan bahan baku atau kerusakan stok yang mereka miliki yang tidak sempat mereka jual, seperti susu atau makanan-makanan. Nah, itu diduga karena tata penyimpanan mereka saat itu tuh tidak baik. Jadi ada yang rusak karena lembab udara dan juga ada yang sudah dimakan tikus. Nah, di situ akhirnya mereka menerapkan SOP dalam penyimpanan produk-produk mereka sehingga jika terjadinya PPKM atau lockdown lagi, mereka merasa lebih aman terhadap barang-barang yang tidak terjual saat itu. Kemudian yang ketiga adanya production. Nah, perubahan produksi sendiri mungkin lebih banyak terjadi pada informan kami yang di bidang konveksi ya, karena beberapa informan kami di bidang konveksi ini lebih banyak sebelumnya memproduksi seperti tote bag, baju atau apa sebagainya, tapi selama pandemi mereka ternyata lebih banyak menerima pesanan di APD. Jadi mereka langsung memutar balik produksinya akhirnya untuk APD semua karena pesanan-pesanan lainnya cukup rendah atau cukup malah nggak ada untuk pesanan barang-barang lainnya. Jadi di situ mereka melakukan perubahan produksi yang sebelumnya tidak pernah memproduksi APD akhirnya harus memproduksi APD karena adanya permintaan dan melihat peluang juga. Terus masuk ke post disruption ada ability to recover yang pertama. Nah, ability to recover sendiri ini memiliki 2 elemen. Ada contingency planning dan market position. Contingency planning ini sendiri atau rencana berkelanjutan ini memiliki, kalau di sini saya di jurnal Ali ya itu ada 3, tapi saya menemukan ternyata ada 5 praktik yang bisa saya terapkan di ability to recover ini sendiri ya untuk contingency planning. Jadi di sini berfokus pada kalau recover sendiri tuh berfokus pada mengembalikan kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi mereka seperti sebelum pandemi. Nah, yang pertama tuh ada perbaikan rantai pasok. Ini sebenarnya sebelum lebih jauh ya. Jadi tuh bisa dikatakan praktik dari kami berlima ini sebenarnya mirip-mirip. Jadi ada yang kayak sejenis repetition lah seenggaknya. Soalnya memang ada beberapa praktik yang dilakukan di pre atau yang selama during disruption, ada juga yang dilakukan selama post disruption. Jadi mungkin ada
teman-teman mungkin dengerin kok ada diulang lagi kayak gitu ya. Sebelum saya lebih jauh ya. Nah, yang pertama ada perbaikan rantai pasok. Di sini masuk lagi ke alternatif pemasok karena ternyata penting banget nih alternatif pemasok ini dimiliki oleh pelaku usaha karena kalau mereka nggak punya alternatif pemasok, mereka nggak bisa untuk melakukan pemulihan pada usaha mereka. Kemudian perubahan rantai pasok ini terjadi juga karena ada beberapa pelaku usaha yang membutuhkan bahan baku, ternyata diberlakukannya lockdown, mereka tidak bisa mengadakan bahan baku tersebut. Akhirnya mereka meng-cut rantai pasok mereka yang harusnya mereka membeli barang dari distributor, mereka akhirnya langsung beli ke suppliernya. Kemudian masuk ke perbaikan sumber daya. Sumber daya di sini ada bahan baku dan karyawan. Untuk bahan baku sendiri, yaitu adanya perubahan beberapa bahan baku karena melihat proses distribusi yang agak sulit, jadi mereka harus mengubah bahan baku yang mereka gunakan. Seperti ada juga resto yang biasanya didatangkan dari perkebunan atau apa untuk bahan yang segar, mereka harus membeli di pasar karena melihat yang lebih dekat dan lebih mudah kira di pasar, seperti itu. Sedangkan untuk pengurangan karyawan, karena memang selama proses recovery sendiri, tidak semua karyawan dipekerjakan lagi. Jadi masih ada beberapa karyawan yang dirumahkan untuk sementara, ada juga yang memang diberhentikan. Untuk yang ketiga ada kolaborasi internal dan eksternal. Untuk internal sendiri di sini seperti ada beberapa informan kami yang dikepalai, jadi kayak bergerak di bidang F&B atau resto itu, mereka punya resto pusat ya, jadi mereka punya cabang-cabang restonya. Nah, di situ mereka kolaborasi untuk terkait karyawan dan ini bahan baku. Jadi karyawan di sana disebar karena ada beberapa yang dirumahkan, akhirnya mereka menyebar karyawan itu biar lebih hemat beban biayanya. Dan untuk yang bahan baku sendiri, mereka akhirnya belanjanya terpusat, terjadi secara terpusat di resto pusat yang kemudian dibagikan ke cabang-cabangnya karena di situ ternyata cukup mengurangi beban biaya di resto anak-anak itu. Kemudian yang eksternal terjadi pada bidang konveksi karena di situ saat ada membeludak pesanan APD ternyata di sini tuh karena diberlakukannya beberapa karyawan dirumahkan, jam operasional untuk produksi produknya kan berkurang. Nah, di situ mereka berusaha membagi pesanan. Jadi kayak misal ada 100 APD pesanan, nah itu dipisah ke konveksi A 50, ke konveksi B 50. Jadi dua belah pihak ini saling diuntungkan dalam proses produksinya. Jadi semua dapat pesanan istilahnya. Kemudian untuk upaya pemulihan sendiri, ada yang pertama penjualan online ya. Jadi sebelumnya seperti yang dijelaskan Mbak Linda, kalau penjualan online ini cukup meningkat selama proses pandemi ini, soalnya kan ternyata orang-orang lebih banyak belanja dari rumah ya, dikit-dikit online gitu kan. Nah, itu ternyata mempermudah mereka, seperti ada ojek online atau mulai menjual produk-produk mereka di aplikasi online. Terus kemudian adanya layanan tambahan, saya jelaskan juga di ability to adapt tadi, dan open reseller. Nah, ini ternyata baru dilakukan oleh beberapa utamanya itu untuk ini pelaku usaha di bidang yang memproduksi gudeg ya atau kayak sejenis gudeg kaleng. Nah, sebelumnya mereka tidak menggunakan reseller, mereka mendistribusikan sendiri. Namun selama masa pandemi itu mereka mencoba untuk open reseller karena ternyata peminat orang-orang untuk menjadi reseller itu besar. Jadi mereka tetap bisa memasarkan produknya mereka hingga seluruh Indonesia dan tetap melakukan proses produksi. Jadi proses produksi mereka tidak berhenti selama pandemi tersebut. Kemudian untuk diskon promo ini banyak juga diberlakukan untuk berbagai macam pelaku usaha ya, utamanya di bidang perhotelan, karena kemarin kan selama pandemi itu kita nggak bisa kemana-mana nih. Misal kayak kita stuck di Jogja nggak bisa keluar. Nah, di situ ternyata ada beberapa keluarga yang kayak staycation yuk. Nah, itu ternyata ada beberapa hotel yang menyediakan paket staycation. Bisa kamar saja atau include dengan makanannya 3 kali sehari. Nah, itu dengan harga yang cukup masuk akal untuk liburan keluarga gitu kan. Terus kemudian inovasi produk baru masuk sama seperti layanan tambahan. Dan yang terakhir ada analisis skenario. Nah, di sini berfokus pada protokol kesehatan dan perubahan jam operasional. Ini mengikuti peraturan pemerintah sendiri, karena protokol kesehatan tuh seperti sering ada sidak ya, kalau misal kayak kok belum ada wastafel nih, belum ada pengecekan
suhu nih. Nah, itu ternyata disidak oleh Satpol PP. Nah, jadi beberapa pelaku usaha harus membuat wastafel di pintu masuk, terus adanya pengecekan suhu badan, dan mereka harus mensterilkan proses produksi mereka atau lingkungan kerja mereka juga. Untuk perubahan jam operasional mengikuti peraturan dari pemerintah yang buka lebih siang dan tutup lebih cepat. Kemudian masuk ke halaman berikutnya ada market position. Yang pertama itu financial strength, seperti yang dijelaskan Mbak Linda sebelumnya. Ternyata tabungan ini tuh sangat penting selama proses recovery, karena selama proses recovery ini beberapa pelaku usaha tuh membutuhkan dana cadangan, atau istilahnya ada yang bakar uang untuk menarik kembali konsumen-konsumen mereka yang sudah lama nggak dihubungin, mereka akhirnya mengadakan diskon atau promo, itu kan juga akhirnya mereka harus bakar uang untuk promosi lagi. Dan kemudian yang kedua ada market share, ini lebih fokus pada peningkatan permintaan saat new normal. Ternyata untuk beberapa pelaku usaha mereka sudah mengalami peningkatan permintaan baru saat proses recovery, tapi berbeda dengan bidang konveksi yang selama during disruption sudah mendapatkan peningkatan permintaan. Yang ketiga ada hubungan dengan konsumen atau komunikasi dengan konsumen. Di sini mereka berfokus untuk menghubungi kembali konsumen mereka yang lama atau loyal customer mereka untuk sekedar menginfokan kalau Jogja sudah aman nih, sudah boleh dikunjungin, Bapak boleh nih datang, tapi dengan protokol kesehatan ya, atau enggak menyampaikan kita ada promo ini Pak, ada promo layanan dan harga segini. Nah, itu mereka mencoba menjaga komunikasinya lagi dengan konsumen. Yang terakhir ada ability to learn. Nah, di sini berfokus pada apa ya, kayak gabungan dari 4 ability sebelumnya itu berkumpul pada ability to learn, karena di sini pelaku usaha bisa mengambil pembelajaran apa yang terjadi selama pandemi ini hingga akhir. Nah, yang pertama ada knowledge management yang terjadi post disruption, yang kedua ada building social capital, di mana yang knowledge management sendiri ini sama seperti ability to anticipate, namun ya ini terjadi setelah disruption, bukan sebelum disruption. Ternyata setelah disruption ini ada beberapa pelaku usaha yang memang harus melakukan pelatihan kepada karyawannya untuk menerapkan SOP-SOP yang ada pada protokol kesehatan. Kemudian pasca gangguan di sini timbal balik pasca gangguan, mereka bisa mengambil pembelajaran apa yang terjadi selama pandemi ini terjadi, seperti adanya pengelolaan rantai pasok atau sebagainya. Kemudian pengetahuan biaya dan manfaat di sini berfokus pada menghitung omset-omset apa yang sekiranya mereka harus fokuskan, seperti kerugian atau income, apakah sudah stabil income dan outcome-nya, seperti itu. Kemudian adanya organisasi pembelajaran. Nah, di sini tuh seperti lebih ke arah sharing ya, jadi antar organisasi atau antar pelaku usaha itu lebih sharing informasi terkait tentang pandemi tersebut. Jadi adanya waktu itu adanya seperti Jogja mulai boleh dibuka nih tanggal berapa. Nah, itu mereka saling sharing ternyata. Terus untuk resiko dan melihat peluang di sini, belajar dari resiko yang terjadi, mungkin seperti beberapa pelaku usaha tidak memiliki alternatif pemasok atau tabungan. Nah, di situ mereka menjadikan pelajaran untuk membenahi manajemen mereka untuk ke depannya jika terjadi pandemi atau terjadi bencana berikutnya. Nah, untuk yang building social capital sendiri, sebenarnya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang meningkatkan inovasi dan manajemen kontinuitas, dan yang kedua dan ketiga ini jadi satu, karena itu seperti hubungan antar organisasi ya. Jadi yang pertama dulu ini meningkatkan inovasi ini seperti mereka harus lebih banyak untuk inovasi produk mereka atau jasa mereka yang menyesuaikan dengan permintaan untuk setelah masa pandemi, seperti adanya permintaan untuk alat-alat yang untuk membuka pintu atau mengikat belanjaan atau memencet lift. Nah, kayak gitu itu kan inovasi lagi. Nah, itu bisa diterapkan untuk berikut-berikutnya atau membenahi manajemennya seperti yang organisasi pembelajaran tadi. Dan yang kedua dan ketiga ini lebih berfokus pada hubungan antar organisasinya. Jadi, yaitu tadi sharing kepada antar sesama ataupun bisa sharing dengan pesaingnya. Tapi lebih banyak sih sharing karena satu bidang, kayak adanya perkumpulan hotel yang saya temui sih di informan kami itu lebih banyaknya di organisasi yang perhotelan ya, karena mereka ternyata di situ lebih banyak sharing antar pelaku usahanya, karena mungkin untuk menarik
wisatawan juga. Dari situ mereka saling share infonya di situ. Selebihnya mungkin itu sih. Ada yang bisa mau ditanyain mungkin? Luar biasa, terima kasih banyak Mbak Linda dan Mbak Mira yang sudah menyampaikan materi terkait dengan analisis rantai pasok ya, studi kasus pada UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, ini sudah selesai. Ketiga pembicara kita sudah menyampaikan materinya. Mungkin dari para peserta atau adakah pertanyaan? Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa raise hand. Ini sambil menunggu penanya, mungkin dari saya, dan ini saya tertarik sekali kepada dua penelitian ini ya, atau dua presentasi ini dari 3 presenter. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Putri ini. Mbak Putri tadi menyampaikan bahwa penelitian yang terkait dengan rantai pasokan produk segar ini sangat jarang dilakukan ya, sehingga Mbak Putri mengalami kesulitan dalam mencari literatur gitu ya terkait dengan item-item yang akan digunakan gitu ya sebagai alat penelitian. Nah, ini mungkin bisa dibagikan kepada kami nih Mbak Putri, apa sih tips dan triknya gitu ya untuk untuk melakukan penelitian pada topik yang fresh seperti ini, apa nih supaya kita bisa meniru nih gitu. Silakan Mbak Putri. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Ipuk. Wah, lumayan disuruh mengingat-ingat nih waktu. Ini kan untuk menyusun instrumen pengukuran, instrumen survei itu dilakukan waktu bab 3 ya, sekitar sebelum dan sesudah sampel. Jadi dulu itu mungkin kalau misalnya secara umum, penelitian di bidang rantai pasokan ini mungkin sudah banyak. Sudah sangat banyak sih, sudah sangat banyak. Jadi untuk yang saya temui seperti yang sudah diceritakan tadi, instrumen ketidakpastian untuk rantai pasokan umum, ya, rantai pasokan umum secara general, yaitu adalah rantai pasokan manufaktur, itu udah banyak, sudah rigid juga. Sedangkan sebenarnya itu ada, saya menemukan penelitian yang dia meneliti tentang ketidakpastian di rantai pasokan produk segar, tapi di situ adalah terbatasnya sendiri di situ, di penelitian itu juga instrumennya belum berkembang dengan baik. Itu. Jadi di penelitian tersebut dia yang mengembangkan instrumen sendiri juga bilang kalau instrumen ini masih muda, pengembangannya itu masih muda. Itu kalau mungkin bisa direfer adalah penelitiannya Gokran Kutambalayan tahun 2017, itu beliau, dua peneliti itu mulai mengembangkan instrumen penelitian itu, kemudian di 2019 juga dikembangkan lagi. Tapi tetap di 2019 itu hasil pengembangan instrumennya masih belum yang lengkap. Jadi kalau misalnya, dan mereka untuk menguji itu bukan untuk yang survei seperti saya yang dilakukan langsung secara nasional, tapi untuk ngetes instrumennya itu sudah bisa dipakai atau tidak, mereka punya sampel frame yang bisa dites dan bisa kondisinya dijaga. Jadi hal itu yang menjadikan, ini masih belum cocok nih saya pakai di penelitian saya. Akhirnya nyari-nyari lagi. Tapi yang paling banyak direfer itu untuk ketidakpastian di penelitian topik ketidakpastian di rantai pasokan itu adalah Ho dan kawan-kawan 2005. Ini sebenarnya tips dan triknya adalah yang menjadikan itu sebagai gap. Karena kita mungkin itu banyak orang yang tahu, ini masih sedikit, tapi mungkin juga belum banyak yang mengeksekusi, yang masih sedikit ini disebarkan lagi, disuarakan lagi menjadi satu penelitian lagi, disuarakan dengan bentuk karya tulis kayak gini untuk, ini sebenarnya masih sedikit, berarti ini peluangnya besar nih untuk melakukan ini.
Ya karena saya tingkatnya masih S2 gitu ya, jadi belum ranahnya untuk menyusun instrumen pengukuran. Jadi yang bisa saya lakukan adalah memakai yang sudah ada, kemudian di situ kan di hasil penelitian saya adalah memakai instrumen dalam hal ini adalah ketidakpastian pasokan yang sebelumnya itu dilakukan atau dibuat di konteks manufaktur, saya coba nih terapkan di sini. Oh, ternyata sedikit nih yang cocok, sedikit nih yang cocok. Itu kan menjadi pembuka, menjadi gap baik mungkin bagi research di masa depan bisa, oh berarti bisa nih, emang benar nih, emang butuh dikembangkan lagi. Jadi kalau misalnya untuk tips dan trik untuk apa mungkin apakah bisa pakai instrumen yang lain ya mungkin saya yang belum nemu ya. Jadi yang waktu lagi literatur review itu, tapi mungkin kalau memang yang eh, tahun lalu kan ini berarti yang awal tahun lalu dan sampai awal tahun ini yang saya lakukan itu saya belum menemukan, mungkin sudah ada tapi mungkin saya yang belum menemukan ya. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga menemukan topik yang menarik nih, tapi instrumennya juga susah, mungkin itu bisa dilakukan juga nih, biar membuka mata, oh ini peneliti-peneliti yang lebih berpengalaman mungkin bisa nih bikin instrumen penelitiannya, jadi biar kalau misalnya ada yang mau melakukan lagi, sudah bisa melakukan dengan instrumen penelitian yang lebih rigid lagi. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Putri penjelasannya. Mungkin di sini sedang azan, kita tunggu sebentar ya.
Oke, terima kasih banyak Mbak Putri tadi penjelasan dan diskusinya Azan sudah selesai ya. Kita lanjutkan diskusi pada sesi ini gitu. Mungkin dari teman-teman atau para peserta apabila ada pertanyaan ya yang terkait dengan presentasi dari Mbak Putri bisa langsung disampaikan di kolom komentar atau dengan raise hand atau mungkin nanti agar bisa kita arahkan untuk open mic. Kemudian selanjutnya ya saya juga memiliki pertanyaan nih untuk Mbak Linda dan Mbak Mira nih. Penelitiannya sangat menarik ya, meneliti mengenai UMKM gitu ya. Dalam ketahanannya gitu ya menghadapi situasi pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Ini kenapa ya gitu ya? Saya penasaran nih Mbak Mira dan juga Mbak Linda kenapa tertarik meneliti UMKM nih? Kenapa bukan corporate saja gitu yang diteliti ini? Nah, kenapa kok kita ambil UMKM? Sebenarnya karena di Jogja itu yang tersebar UMKM ya, Mbak ya. Kebetulan. Nah, juga yang kemarin sempat ada protes ke Sultan atau ke Kesultanan yang karena diberlakukannya lockdown dan mereka tidak ada pemasukan itu kan juga rata-rata UMKM. Kebetulan kan juga Jogja ini kota pariwisata yang banyak UMKM-nya karena banyak pelaku usaha kecil juga di situ ya kita ambilnya pelaku usaha kecil dari UMKM-nya daripada corporate ya. Karena kalau corporate sendiri kayaknya nggak terlalu banyak untuk difokuskan di situ. Bisa dikatakan bahwa UMKM ini cukup terdampak gitu ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian tadi Mbak Linda dan juga Mbak Mira ini melakukan penelitian ada 3 tahap ya. Sebelum, selama, dan juga setelah disrupsinya gitu ya. Nah ini gimana nih membedakan antara selama dan post gitu ya, during and post. Padahal kan pandemiknya ini masih berlangsung nih. Lalu bagaimana nih analisa yang dilakukan oleh Mbak Mira dan juga Mbak Linda membedakan antara during dan juga post gitu. Di situ lebih berfokus pada pertanyaan wawancaranya ya mungkin. Jadi pertanyaan wawancara sendiri dibagi di ability-nya masing-masing. Jadi kita untuk ability to anticipate sendiri ada pertanyaannya, ability to response sendiri ada pertanyaannya. Yang terakhir juga ada pertanyaan masing-masing. Jadi di situ baru kita bagi-bagi mana sih yang mereka termasuk post disruption, mana sih yang termasuk pre disruption. Karena kebetulan sebelum saya jelaskan, jadi saya tuh penelitian kami itu menggunakan ada template analisis ya. Di situ ada first order coding dan second order coding. Nah, di situ baru kita kelompok-kelompokkan mana yang termasuk pre, mana yang termasuk during, dan mana yang termasuk post. Seperti itu. Sangat menarik. Oke. Pertanyaan dari peserta ini masih belum ada. Kalau tantangannya sendiri ada nggak nih Mbak Mira dan Mbak Linda dalam meneliti UMKM yang jumlahnya itu banyak banget nih kan dalam satu waktu gitu ya? Tantangannya apa nih? Ini sih Mbak, ada beberapa karena UMKM ya, jadi kan kita kan harus terjunnya ke orang yang mengerti usahanya sendiri kan. Jadi saya langsung ke owner-nya atau pengelolanya. Nah, di situ tuh ada beberapa yang UMKM memang di skala kecil seperti pengrajin yang di daerah apa tuh namanya, yang pengrajin-pengrajin itu. Nah, itu kan mereka lebih tradisional ya. Jadi waktu kita mau minta izin buat wawancara tuh agak susah gitu kayak, "Enggak Mbak, enggak dulu Mbak," gitu. Tapi sebenarnya mungkin mereka bisa cuma untuk menyampaikannya ke kita tuh agak sulit. Jadi benar-benar harus dituntun seperti ini Pak contohnya. Oh iya, mungkin ada kayak gini-gini. Jadi emang harus dituntun pelan-pelan dan itu mungkin proses wawancaranya cukup lama ya karena 40 sekian itu dibagi kita berlima gitu. 40 UMKM ya di area daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Jadi berbagai segi industri gitu ya. Iya, mungkin ada beberapa yang rata industri ini ada kayak resto ada, terus kerajinan ada seperti itu. Luar biasa ini penelitian yang dilakukan Mbak Linda memakan waktu cukup lama nggak ya ini ya? Sebenarnya cuma 3 bulan sih kita ngerjain. Karena beberapa kali ganti topik, terus ternyata udah fix di COVID, ternyata proses ininya lama diambil datanya daripada pengerjaannya ya. Gitu. Stamina-nya cukup kuat berarti ya, bisa selesai 3 bulan dengan meneliti
cukup komprehensif dan mendalam karena melakukan wawancara. Mungkin peserta belum ada yang bertanya lagi. Baik, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.44 ya, ini tiba kita pada acara penutup apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi nih kelihatannya dari para peserta. Mungkin untuk penutup ini saya meminta ya masing-masing pembicara untuk melakukan closing statement gitu ya dari penelitian yang telah dilakukan gitu. Apa sih intisari dan mungkin juga sebagai penutup gitu ya pada diskusi kita pada pagi hari ini. Gitu. Dimulai dari Mbak Putri mungkin silahkan. Oh ya, ini nggak di briefing nih, jadi saya agak bingung. Jadi karena penelitian saya tentang berbagi informasi ya, ini sekali lagi membuka mata kita bahwa komunikasi itu adalah hal inti yang penting dalam satu hubungan. Ini hubungannya apa aja? Dalam hal ini hubungan antar pelaku rantai pasokan produk segar di masa pandemi COVID-19 yang serba tidak pasti dan serba perubahan. Mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin ya punya hubungan yang agak tidak pasti dan rentan dengan perubahan, berarti komunikasinya harus diperkuat nih, biar kinerjanya tetap bagus. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak. Jadi kuncinya pada komunikasi. Selanjutnya Mbak Linda, untuk Mbak Mira, siapa yang terlebih dahulu akan memberikan solusi? Kalau saya yang menambahkan dari saya kan karena saya fokusnya pada kesiapan kemarin, jadi memang kesiapan dari suatu pelaku usaha itu sangat penting ya disiapin dari awal. Jadi nanti ketika suatu bencana atau suatu peristiwa terjadi tiba-tiba, kita itu sudah siap, udah ada pemasok, udah ada pemasok cadangan, udah siap dari segala hal lah untuk bisa. Maka kalau misalnya kalau misalnya udah ada kesiapan, maka kan responnya, terus recover-nya pasti akan lebih cepat daripada mereka yang sama sekali tidak memiliki kesiapan. Intinya seperti itu sih. Untuk luar biasa, berarti harus siap. Ya, intinya dari awal memang pelaku usaha itu harus siap dari keadaan apapun. Mau ada bencana atau mau ada suatu peristiwa, memang sudah harus disiapkan dari awal. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Linda. Selanjutnya Mbak Mira, silahkan Mbak Mira. Sudah diwakilkan sama Mbak Linda. Ya, baiklah. Kalau sudah demikian tidak ada kata-kata yang ingin disampaikan Mbak Mira. Mungkin itu aja dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak para pembicara, Mbak Putri, Mbak Linda, dan Mbak Mira telah menyampaikan presentasi yang sangat menarik bagi kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar, para peserta juga. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa kami dari bidang kajian manajemen logistik dan rantai pasokan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada akan mengadakan supply chain MLRT MLRT Research Exposure series yang kedua untuk minggu depan itu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan topik Indonesia's Vaccine Logistic Evaluation. Jadi bagi teman-teman yang atau dan juga Bapak Ibu peserta yang memiliki waktu minggu depan hari Kamis pukul 10 hingga pukul 12 silahkan bergabung kepada kami. Topiknya sangat menarik karena ruang lingkup yang dilakukan ya, yang dalam penelitian Kementerian Kesehatan ini adalah nasional seluruh Indonesia. Masih berkaitan dengan rantai pasokan vaksin seperti itu. Selanjutnya ini sudah sampai pada acara penutup ya. Pada akhir acara ini saya selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan apabila ada. Kemudian mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya.